Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hakim, dengan NIM 230301508. Di sini saya akan menjelaskan tentang model OSI 7 lapisan, yaitu saya memahami arsitektur jaringan komunikasi. Nah, apa sih model OSI itu? Dalam pengembangan sejarahnya, model Open System Interconnection atau OSI dikembangkan dan diterbitkan oleh ISO pada tahun 1984 menjadi kerangka konseptual untuk standarisasi. Dan struktur berlapisnya itu terdapat 7 lapisan yang bekerja secara hierarkis dan berurutan. Setiap lapisan memiliki seperangkat fungsi dan tanggung jawab khusus. Nah, fungsi utama itu apa sih? Dia itu menjelaskan secara terperinci bagaimana data melakukan perjalanan dan berinteraksi mulai dari aplikasi pengirim hingga aplikasi penerima. Nah, tujuan dan manfaat model OSI itu apa sih? Nah, model OSI ini bukan hanya teori, tetapi juga acuan praktis yang membawa manfaat signifikan dalam dunia jaringan komputer. Standarisasi komunikasi pertama, yaitu memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak dari vendor yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mulus. Dan kedua, ada mempermudah desain, yaitu memisahkan fungsi-fungsi jaringan menjadi lapisan-lapisan yang menyederhanakan proses desain, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Terakhir nih, analisis dan troubleshooting. Memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengisolasi masalah teknis, dapat mengetahui masalah terjadi di lapisan mana, misalkan di layer 1, 3, ataupun 7. Selanjutnya di sini ada ringkasan 7 lapisan utama sih. Jadi di sini ada 7 lapisan yang saya sebutkan tadi. Nah, 7 lapisan ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas disebut dengan application shaft dan lapisan bawah disebut dengan transport shaft. Nah, di sini saya mulai dari lapisan atas dulu yang 7 application. Tayangan akhirnya itu menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna seperti HTTP dan DNS. Keenam ada presentation, yaitu format data, mengubah format data enkripsi dan kompresi. Kelima ada session, sesi komunikasi membangun dan mengelola sesi antar dua aplikasi. Dan transport, pengiriman end-to-end memastikan transfer data yang handal atau cepat, atau disebut TCP dan UDP. Network, routing dan alamat logis menentukan rute terbaik dan pengalamatan IP. Ketiga ada data link, transfer frame lokal melalui transfer data antar perangkat yang terhubung langsung termasuk deteksi kesalahan. Pertama ada physical, dia itu media fisik, transmisinya bit 0 dan 1 melalui media fisik seperti kabel dan gelombang radio. Selanjutnya saya menjelaskan layer 1 di sini ada physical, lapisan fisik. Ini adalah lapisan yang namanya aspek fisik dari transmisi data berfokus pada bit merah. Di sini ada seperti kabel, yaitu untuk transmisi sinyal bertanggung jawab mengubah bit digital atau 0 dan 1 menjadi sinyal listrik, optik, atau radio yang dikirim melalui media. Kedua ada perangkat kunci, ya hub, reverter, dan media transmisi seperti kabel UTP, seluler, optik, dan konektor. Selanjutnya ada protokol dan standar. Standar yang mengatur voltase, waktu sinyal, kecepatan data, dan konektor seperti Ethernet, fisik, DSL, dan Bluetooth. Nah, lapisan 2 dan 3 itu data link dan network. Nah, dua lapisan ini bertanggung jawab atas transfer data di segmen lokal atau layer 2 dan routing antar jaringan layer 3. Layer 2 data link mengatur transfer data dalam bentuk frame untuk perangkat yang terhubung langsung menggunakan alamat fisik, MAC address atau identification. Dan ketiga ada melakukan deteksi dengan koreksi kesalahan transmisi di media fisik. Nah, layer 3 dan network tanggung jawab atas routing dan pemilihan jalur terbaik untuk paket data menggunakan alamat logis atau IP address untuk pengalaman global. Ketiga ada mengirim paket data antar jaringan yang berbeda antar networking. Nah, layer 4 ini transport atau lapisan pengangkutan. Lapisan 4 adalah jantung komunikasi kita, mengelola bagaimana data dikirimkan dari aplikasi ke aplikasi, atau bisa disebut dengan end-to-end. Nah, di sini ada segmentasi dan assembly-nya. Dia membagi data dari lapisan atas menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk transmisi dan menyatukannya kembali di sisi penerima. Kedua ada port addressing. Dia itu menggunakan nomor port untuk memastikan data dikirimkan ke aplikasi yang benar atau multiplexing. Nah, protokol kunci di sini ada TCP, Transmission Control Protocol. Dia itu handal berbasis koneksi, menjamin penerimaan dan urutan data. Di sini ada UDP atau kabel UDP ini User Data Link Protocol. Dia itu cepat, tidak handal, tapi tidak ada connection loss. Sering dan ini juga sering digunakan untuk streaming dan game. Nah, layer 5, 6, dan 7 itu lapisan aplikasi, upper layer. Lapisannya itu berfokus pada interaksi pengguna, aplikasi, dan format data.
Layer 5 misalkan, dia session. Tugasnya adalah mengelola dialog dan memelihara sinkronisasi antar dua aplikasi yang berkomunikasi. Ini mencakup pembukaan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. Layer 6 ada presentation. Dia itu bertindak sebagai penerjemah. Jadi lapisan ini memastikan bahwa data dapat dipahami oleh sistem yang berbeda, termasuk deskripsi dan kompresi data. Layer 7 ada application. Lapisan yang paling dekat dengan pengguna, menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi perangkat lunak, contoh HTTP yaitu web, SMTP itu email, FTP yaitu transfer file. Nah, ilustrasi proses komunikasi atau encapsulation yaitu pertama ada application layer atau data pengguna dimulai di sini, misalnya teks, email. Kedua ada presentation dan session. Data di format enkripsi dan sesi komunikasi disiapkan. Ketiga ada transport layer yaitu segmen. Data dipecah menjadi segmen ditambahkan header atau TCP atau UDP. Dan keempat ada network layer atau paket. Header IP ditambahkan berisi alamat IP, sumber, dan tujuan. Nah, kelima itu ada data link layer atau frame. Paket decancellation menjadi frame dengan alamat MAC. 6 physical layer atau bits. Frame juga menjadi sinyal fisik, bit 0 second dan 1 second dan dikirimkan oleh media. Nah, kesimpulan dari semuanya itu adalah dasar penting dari jaringan ini, model OSI menyediakan bahasa umum dan kerangka berpikir sistematis untuk memahami arsitektur komunikasi data yang kompleks. Yaitu kalau komunikasi jelas, model ini menjelaskan seluruh alur komunikasi dari aplikasi layer 7 sampai layer 1. Fungsi terpisah, setiap layer memiliki fungsi dan protokol spesifik yang independen, memudahkan pemahaman dan pengembangan. Nah, kunci troubleshooting memahami OSI sangat penting untuk menganalisis masalah jaringan secara efektif, apakah ini masalah layer 1, 3, ataupun 7. Nah, itu saja penjelasan dari saya, presentasi saya tentang model OSI ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.